Kalau lu belum punya dream book, gue harap abis nonton video ini, lu bikin dream book lu. Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Denny Sasel. Hari ini agak beda dikit, kita nggak bakal bahas soal saham atau investasi, tapi kita bakal bahas soal mimpi. Oke, sebelum masuk ke materi, bisa bantu subscribe dulu, supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke teman-teman semua, gue yakin banget ya kita generasi milenial khususnya semua yang nonton video ini dan gue juga masih punya yang namanya mimpi. Ada yang pengen punya rumah mewah, ada yang pengen mobil keren ya, sport car. Ada yang pengen punya uang misalnya 10 miliar atau 100 miliar, pengen traveling ke luar negeri, pengen jalan-jalan ke semua negara ya. Jadi setiap orang itu pasti punya yang namanya impian. Nah sekarang kita bakal bahas gimana caranya khususnya milenial bisa dapetin atau bisa achieve mimpi-mimpi mereka atau mimpi-mimpi kalian nih. Nah sebelumnya gue mau sharing sedikit dulu. Gue pun juga punya mimpi kayak kalian, tapi gue nggak bakal jelasin semua mimpi-mimpi gue di sini. Gue bakal jelasin satu aja ya, yang paling gue benar-benar pengen dari kecil nih ya, yaitu mobil, sport car. Gue suka banget sama mobil dan gue suka mobilnya itu Ferrari 458 warna merah, spesifik ya. Nah itu mimpi gue pengen punya dan gue bakal beli mobil itu bukan, misalnya harga mobil itu 5 miliar, gue gak bakal beli ketika gue punya uang 5 miliar, tapi gue bakal beli ketika mungkin gue udah punya uang 40 miliar atau 50 miliar, udah 10 kali lipat daripada harga mobilnya baru gue beli. Itu kalau gue, berarti kalau misalnya gue mau beli mobil itu, gue harus punya uang 8-10 kali lipat daripada mobil itu. Itu kalau gua, tapi kalau orang punya cara yang beda ya nggak masalah. Itu semua orang, preference orang berbeda-beda. Tapi hari ini kita bakal bahas soal gimana caranya milenial dan kita semua bisa achieve mimpi kita. Bukan eksekusinya, gimana cara cari uangnya, gimana nabungnya, gimana investasi. Bukan itu teman-teman. Tapi gua mau supaya ketika kita punya mimpi, kita bisa tulis dengan benar-benar dan kita dapat suatu hal yang benar-benar spesifik supaya nantinya kita bisa achieve ya. Jadi di sini gue bukan mau ngajarin kalian cari uang ya, bukan kayak gitu teman-teman, tapi ngedoktrin diri kalian supaya kalian bisa achieve mimpi tersebut. Cuma ada 3 hal atau 3 poin penting. Jadi video ini bakal singkat aja, pastiin teman-teman dengerin baik-baik. Kalau misalnya nggak ngerti ntar bisa diulang lagi. Poin yang pertama adalah apa. Setiap orang punya mimpi, tapi apa mimpinya? Paling simpel gue bakal jelasin tentang mobil yang gue pengen ini. Oke? Apa? Gue pengen mobil, kalian pengen rumah, kalian pengen traveling, kalian pengen punya apapun ya, kalian catat di dream book kalian. Dream booknya ya terserah mau pakai buku biasa atau kalian mau print atau kalian mau gambar, terserah kalian. Yang penting kalian harus punya dream book, harus banget ya. Kenapa? Karena dream book itu benar-benar penting banget. Kalau kalian nggak punya mimpi, kalian nggak punya goal yang spesifik, kalian bakal nggak jelas hidupnya. Karena tujuan kalian tuh nggak spesifik. Ibarat kalian jalan nih ya, atau kalian lari, tapi kalian nggak tahu finishnya di mana. Kalau kita punya impian, dream book itu bisa jadi pedoman kita. Oke, end game-nya kita bakal tujuannya ke sini nih. Jadi itu penting banget untuk kalian tulis dan kalian catat. Ya, pertama apa? Ya, gue contohin diri gue sendiri. Gue bakal tulis, gue pengen mobil sport car Ferrari 458 warna merah. Oke, itu apa? Udah itu yang pertama, yang paling penting. Jadi kalau hari ini lo belum punya dream book, lo langsung bikin di buku tulis biasa, buku notes biasa, terserah lo mau tempel foto, mau gambar. Yang penting bikin dulu dream book lo. Oke? Yang pertama apa? Habis itu yang kedua, untuk achieve-nya pasti perlu uang dong. Baik misalnya itu mobil, rumah, kalian mau traveling, kalian harus punya passive income bisa sekian. Itu ada harga yang harus dibayar dalam bentuk uang. Ya. Berapa harganya? Nah, itu ditulis teman-teman. Itu poin kedua yang paling penting. Berapa? Oke, jadi pertama tadi apa, yang kedua berapanya. Gue bakal tulis, oke, harga mobil ini 5 miliar. Tapi gue beli bukan ketika gue punya uang 5 miliar. Gue bakal beli ketika gue punya uang misalnya 40-50 miliar. Karena prinsip gue ketika gue beli barang yang keinginan yang sampai barang tersier yang sangat mewah seperti mobil Ferrari, gue bakal beli ketika uang gue, total keseluruhan uang gue, udah 8-10 kali lipat daripada harga mobil tersebut. Jadi gue bakal tulis harganya itu harga mobil 5 miliar, tapi gue bakal beli ketika gue udah punya uang 40-50 miliar. Itu berapa? Habis itu, kita masuk poin ketiga. Ini poin yang paling berat. Kapan atau when? Jadi poin pertama adalah apa, poin kedua adalah berapa uang yang kita harus keluarin. Poin ketiga adalah kapan. Nah, kalau lu tanya kapan gue tulis itu 2025. Ya sekarang udah 2021, jadi gue masih punya waktu 4 tahun untuk kejar goals gue tadi. Ya masih punya 4 tahun untuk kejar goals gue tadi. Ya gue nggak tahu sih bisa atau enggak, tapi yang pasti gue jalanin aja karena gue punya dream book dan gue udah jalanin
kehidupan gue ya untuk tujuan itu ke sana. Jadi gue udah ada gambaran, gue udah ada bayangan. Kalau misalnya tiba-tiba telat ya mundur ya nggak masalah. Yang penting gue udah jadiin si Dreambook ini pedoman gue. Gue udah tahu gue harus ngapain. Nah, kenapa Dreambook ini penting teman-teman? Kenapa harus ditulis apa, berapa, dan kapan? Kalau kalian nggak tulis apa, kalian nggak tahu arah tujuan hidup kalian itu kemana, kalian apa yang kalian mau, end game-nya itu mau kemana, kalian nggak tahu. Makanya kalian harus tulis dulu apa, berapa, kenapa? Berapa itu kalian juga perlu tahu uang atau dana berapa yang perlu kalian perlukan untuk bisa achieve mimpi tersebut. Kalau misalnya nggak ada tolak ukurnya, nggak ada parameternya, nggak ada berapanya, kalian akan bingung nanti. Gue harus dapetin uang berapa nih? Gue harus nabung berapa nih? Gue harus invest berapa nih biar bisa dapetin itu? Nah, nggak bisa teman-teman. Makanya ini penting. Dan yang ketiga, kapan? Ya kapan ini ya misalnya gue tulis nih 2025, oke? Tahu-tahu gue telat. Habis itu gue dapetinnya mungkin di 2027 atau 2028. Ya nggak masalah. Yang penting gue punya deadline-nya. Jangan sampai gue udah taruh apanya, berapanya, habis itu gue nggak taruh kapannya, nggak ada deadline-nya. Habis itu gue dapetin Ferrari-nya di umur misalnya umur 60 atau umur 70, ya percuma dong, udah nggak bisa ngebut, udah tua ya kan. Nah, kalau masih hidup ya kan. Nah jadi yang ketiga itu, poin yang kapan itu deadline itu juga menurut gua sesuatu yang penting juga. Supaya apa? Supaya kita punya deadline. Kalau misalnya mundur nih nggak achieve ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah ada deadline. Jadi kita tahu nih kira-kira porsi yang harus kita kerjakan itu berapa banyak ya. Cuman ini harus realistis teman-teman. Jangan sampai hari ini kita 100 juta aja belum punya. Terus kita bikin, oke, goal kita mau punya mobil Ferrari, harganya 5 miliar, gue harus punya bulan depan. Berarti dalam 1 bulan kita harus punya uang, kita harus cari uang 5 miliar. Mungkin nggak? Ya mungkin aja sih, mungkin kalau misalnya dapat ya hadiah dari misalnya door prize dari mall, ya tuh ada mobil yang tiba-tiba dapat dari apa, dikasih sama Mall Pacific Place gitu misalnya, ya mungkin itu bisa aja, atau lotre ya, undian dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalnya kita kerja, kumpulin uang 5 miliar dalam 1 bulan, gue rasa kayaknya nggak bisa. Apalagi kita yang nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Mungkin kalau dari invest bisa ya, 1 miliar beli Bitcoin jadi 5 miliar mungkin bisa. Kalau nggak punya sama sekali, mau 5 miliar dalam sebulan, kan nggak bisa teman-teman. Jadi semua yang dimasukin ke dalam Dreambook ini, kita harus spesifik dan juga realistis teman-teman. Jadi udah tahu nih apa goalnya, tujuannya, impiannya. Yang kedua, kita udah tahu berapa harganya. Dan yang ketiga, kasih deadline, kasih waktunya itu kapan. Ya teman-teman, ingat teman-teman, mimpi itu gratis, bikin Dreambook itu gratis. Yang penting kita punya pedoman, arah kita, tujuan kita itu ke sini. Ini yang pengen kita achieve loh. Ya, kalau misalnya gagal, kalau misalnya nggak dapet sampai datanya nggak apa-apa, lanjutin aja terus ya. Yang penting kalian udah punya ini dulu nih. Jadi kalian udah kepikir, misalnya kalian pengen punya uang misalnya 100 juta. Dalam waktu kalian taruh 2 tahun. Berarti dalam 1 tahun kalian perlu kumpulin atau nabung sebesar 50 juta. Berarti kalau kita bagi 1 bulan kurang lebih kalian harus nabung 4 jutaan. Nah udah tuh. Berarti kalau tiap hari nabung 4 juta ditambah nanti ada returnnya misalnya dari saham dan sebagainya macamnya. Dalam 2 tahun kita dapetin uang 100 juta. Bayangin kalau misalnya nggak ada target, nggak ada Dreambook, nggak ada target yang spesifik, nggak ada apa, berapa, dan kapannya. Kalian nabung pun kalian nggak tahu harus nabung berapa. Habis itu nabung mau buat apa. Tujuannya nggak ada. Kenapa? Karena kalian nggak punya Dreambook. Jadi menurut gua, Dreambook itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau kali ini kalian belum punya, kalian bikin Dreambook kalian. Kalau udah bikin, nanti tag gua di Instagram. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat teman-teman, Dreambook itu penting banget. Tapi ada yang nggak kalah penting juga. Kalian harus konsisten, kalian harus eksekusi, kalian harus bisa gimana caranya give value ke masyarakat supaya kalian bisa dapetin uang dan kalian bisa monetize skill yang kalian punya. Mungkin dari kalian bisa jago bernyanyi, misalnya ada yang jago marketing, ada yang jago jadi content creator, ada yang jago bisnis, ada yang kerja jadi profesional, misalnya jadi dokter atau pengacara dan sebagainya macamnya. Kalian monetize skill kalian tuh, kumpulin uang yang banyak, ya habis itu investasiin, dan semoga hidup kalian bisa lebih baik dan jadi manfaat untuk banyak orang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka, like video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.